Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 12 yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menyampaikan materi Al-Quran Hadis untuk pertemuan pertama, ya, pertemuan ke-1. Insya Allah 15 menit ke depan kita akan membahas materi tentang pola hidup sederhana. Langsung saja kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pola hidup sederhana. Quran surat Al-Isra ayat 29 dan 30. Pak Guru baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Shadaqallahul azim. Artinya, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia maha mengetahui lagi maha melihat akan hamba-hambanya. Jadi sajian kita pada pertemuan yang pertama, ini Pak Guru sajikan kepada kalian Quran surat Al-Isra ayat 29 dan 30. Sebelum Pak Guru bahas lebih detail, tidak lupa mengingatkan kepada kalian bahwa kedua ayat ini besok saat tatap muka kalian hafalkan sebagaimana biasa, karena Pak Guru percaya kalian sudah kangen sekali dengan hafalan ya. Jadi untuk itu kalian hafalkan besok pas saat tatap muka dan beserta artinya. Oke, kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Ya, ini termasuk diantara gaya bahasa Al-Quran yang sangat indah. Sebenarnya kata-kata terbelenggu, tanganmu terbelenggu pada lehermu, ini adalah satu kiasan untuk istilah kikir, bakhil atau pelit, ya. Jadi kikir, bakhil, pelit itu termasuk larangan di dalam Al-Quran. Sebagaimana dalam ayat ini, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika. Kemudian wala tabsudha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Untuk masalah kikir nanti kita akan bahas pada slide berikutnya. Wala tabsudha kullal basti, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya. Jangan terlalu mengulurkannya. Nah, ini juga satu kiasan dari perilaku boros. Fataq'uda maluman mahsura. Maka kamu akan menjadi tercela dan menyesal, baik karena kikir maupun karena boros. Apa itu kikir, apa itu boros? Nanti kita bahas pada slide berikutnya. Inna rabbaka, kemudian ayat selanjutnya, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Maka dari itu, nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita hendaknya kita manfaatkan sebagaimana tuntutan Islam. Nah, jangan sampai kita pelit, kikir, atau boros. Tidak boleh semua. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Dia Allah maha mengetahui lagi maha melihat akan hamba-hambanya. Nah, ini sedikit pembahasan tentang Quran surat Al-Isra. Kemudian kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, kikir dan boros. Ini pengertiannya. Kikir adalah enggan, tidak mau atau tidak mau. Kalau enggan itu malas, tidak mau memang tidak mau menafkahkan hartanya untuk orang lain.
Artinya menginfakkan hartanya untuk orang lain, bahkan kepada dirinya sendiri. Ya, saking apa? Pelit ya. Dia punya uang banyak tapi tidak mau menggunakan untuk keperluan sehari-hari. Misalnya dia sedang sakit atau apalah, tidak mau berobat ke dokter dengan alasan tidak mau mengeluarkan harta. Ini termasuk perilaku kikir. Kemudian boros. Boros adalah menggunakan atau membelanjakan harta melampaui batas yang dikerjakan oleh manusia, semisalnya. Bisa juga dimaksudkan boros adalah membelanjakan harta untuk sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah, yang pertama, untuk pengertian yang pertama, menggunakan atau membelanjakan harta melampaui batas yang dikerjakan oleh manusia, semisalnya. Jadi ukuran semisalnya. Jadi orang itu ada orang miskin, kecukupan, dan ada orang kaya misalnya. Kalau kehidupan artis-artis, ya misalnya ini, mungkin hidup sebagaimana kita, itu mereka kategorinya kikir, ya, pelit. Jadi, karena memang mereka kaya ya. Misalnya satu hari mereka dapat uang penghasilannya itu misalnya satu hari 10 juta katakanlah, ya. Atau pengusaha-pengusaha itu ya. Kemudian kalau 10 juta satu bulan berarti berapa itu? 10 kali 30. Ya, bisa ratusan juta ya. 300 juta. Dia berpola hidup seperti kita dengan biaya satu bulan habis 1 juta, itu termasuk kikir ya. Nah, terlalu ngirit carane. Nah, begitu juga kalau kita dengan hasil yang pas-pasan, penghasilan yang pas-pasan, ketika mengikuti gaya hidup orang-orang kaya, itu berarti kita termasuk kategori boros. Itu untuk pengertian yang pertama. Kemudian bisa juga dimaksudkan boros adalah membelanjakan harta untuk sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah, mubadzir istilahnya. Jadi untuk membeli minuman keras, kemudian untuk berlebih-lebihan ya, berlebih-lebihan dalam segala hal, karena termasuk berlebih-lebihan itu adalah dilarang oleh Allah. Itu juga termasuk perilaku boros. Nah, kikir dan boros itu sebagaimana Quran surat Al-Isra tadi ayat 29 termasuk perbuatan yang dilarang oleh Allah ya, termasuk perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kalian ingat-ingat. Nah, bagaimana kita menafkah menggunakan harta yang kita miliki? Ya mestinya sesuai dengan kebutuhan kita, melihat ukuran kita. Jadi yora boros, yora kikir, yora pelit, tengah-tengah, ya, sedengan. Gitu ya. Kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, ini Qarun. Ini termasuk contoh atau kisah orang yang berperilaku boros yang diabadikan di dalam Al-Quran. Ini salah satu manusia berperilaku sombong, tidak hanya boros ya, sombong dan boros yang kisahnya diabadikan di dalam Al-Quran. Itu bisa kalian lihat ya, di LKS ada Quran surat Al-Qasas ayat 79 sampai 82 yang mengisahkan tentang Qarun. Sebagaimana diterangkan bahwa Qarun itu adalah Bani Israel, yaitu umatnya Nabi Musa. Ini Pak Guru kisahkan sedikit tentang Qarun. Qarun itu dulunya sebenarnya dia orang miskin. Jadi orang miskin, taat beribadah, kemudian meminta kepada Nabi Musa untuk didoakan supaya menjadi kaya. Nah, Al-Kisah, Qarun diberi modal oleh Nabi Musa 2 kambing. Nah, dari 2 kambing ini berkembang biak selalu berkelipatan. 2, terus beranak 4 kemudian 8, 16 selalu berkelipatan. Sehingga menjadi orang yang kaya. Nah, setelah kaya dia lupa, sombong. Kalau berjalan keluar, artinya dia berjalan-jalan, itu dia memakai perhiasan yang sangat banyak sekali. Dikisahkan saking kayanya Qarun itu punya gudang. Ya, punya gudang. Gudang itu untuk menyimpan
harta brankas ya, kalau kita saat ini ya brankas. Karena dulu belum ada bank ya, hartanya tidak disimpan di bank tapi di gudang. Memiliki gudang yang di dalam gudang itu terdapat perhiasan emas. Banyak sekali perhiasan, banyak sekali harta korun. Lah, dia gudangnya itu memiliki kunci. Yang kuncinya itu beratnya itu bisa diangkut oleh 16 kuda. Bisa kalian bayangkan, kuncine wae abote berarti banyak ya. Kuncinya banyak sekali sehingga berat. Sing iso ngangkat diangkat nggowo jaran 16. Loh itu berarti berapa? Banyak sekali. Kalau kita melihat kunci itu kan tidak ada 1 kilo ya. Paling berat berapa itu? Setengah kilo aja tidak ada. Itu bisa untuk mengunci satu ruangan misalnya sekolahan MA inilah. Itu kalau semua kunci dikumpulkan jadi satu, itu beratnya tidak ada setengah kilo tidak ada. Bisa kita bayangkan ya, bagaimana kekayaan Korun pada saat itu. Akan tetapi karena perilaku dia yang sombong, kemudian boros, akhirnya diazab oleh Allah berupa ditenggelamkan di dalam bumi beserta harta bendanya. Sehingga bisa dibuat istilah harta yang ditemukan di dalam bumi itu disebut harta karun. Itu karena memang dulu ceritanya harta korun itu memang ditelan oleh bumi. Itu ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita Quran surat Al-Isra ayat 29 dan 30 itu menjelaskan tentang larangan kikir dan boros. Demikian materi yang Bapak sampaikan. Bisa kalian perhatikan. Sekali lagi kalau ada pertanyaan, ada yang belum paham bisa ditanyakan lewat WA group atau lewat komen di link YouTube. Sekali lagi Pak Guru ingatkan, 2 ayat yang pertama tadi kalian hafalkan beserta artinya. Nanti pas saat jam tatap muka kalian hafalkan. Untuk ketua kelas mohon diingatkan Pak Guru ketika lupa. Oke? Pertemuan ini Pak Guru cukupi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap belajar semangat meskipun belajarnya di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.